Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang paling menarik begitu kan, soal terbitnya peraturan Polri atau Perpol ya, nomor 10 tahun 2025 yang mengizinkan polisi aktif menjabat di 17 kementerian. Ini dinilai publik begitu kan ya, sebagai bentuk perlawanan ya terhadap Mahkamah Konstitusi atau MK. Padahal ya kita tahu ya Mahkamah Konstitusi baru saja melarang praktik ya tersebut soal Polri begitu kan menjabat di kementerian ya atau di instansi-instansi tertentu begitu kan. Nah, bagaimana soal status aturan Kapolri ini? Jika ya dilihat dari kacamata hukum. Bayangkan begitu kan, ya, sedangkan rakyat disuruh patuh terhadap hukum ya oleh aparat, tapi aparatnya sendiri, Kapolrinya sendiri nampaknya begitu ya, nampaknya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nampaknya melawan hukum begitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Perkap tersebut, Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua undang-undang. Yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang kalau diperluas menjadi 16 sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Dengan demikian, ketentuan Perkap itu kalau memang diperlukan, itu harus dimasukkan di dalam undang-undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah perkap jabatan sipil itu diatur. Saudara juga tidak benar loh kalau mengatakan, Polri itu kan sudah sipil, masa tidak boleh masuk ke jabatan sipil? Ya memang begitu aturannya. Sipil tidak boleh masuk ke sipil juga kalau di ruang lingkup tugas dan profesinya. Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh. Dan seterusnya. Jadi dari sipil ke sipil pun ada pembatasannya. Nah, oleh sebab itu saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya perkap yang sudah dibuat oleh Bapak Kapolri. Maaf, saya tidak bicara atas nama anggota Komisi Reformasi, karena anggota Komisi Reformasi tidak boleh membicarakan hal-hal semacam itu sebagai pendapat resmi, tapi saya sebagai dosen hukum tata negara. Nampaknya Prabowo dibuat kebingungan yang sangat luar biasa. Ini ngeri bos, ya. Saya nggak tahu lagi begitu. Kalau Mahkamah Konstitusi dengan putusannya yang bersifat final begitu kan, ya. Lalu kemudian ada aturan baru di situ. Jelas di situ soal dari kacamata hukum nampaknya ada perlawanan-perlawanan. Nah, Profesor Mahfud MD juga buka suara begitu kan ya sebagai anggota komisi begitu kan ya, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga akan bicara
Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang diketok pada 14 November 2025 bahwa telah melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri. Kalau misalnya mau menjabat, maka harus keluar, harus memundurkan diri dari jabatan polisi, begitu kan. Tapi Pak Listio Sigit ini justru ya memberikan pernyataan begitu anggota polisi aktif ini bisa menduduki jabatan pada 17 kementerian. Ini gimana? Dibuat bingung kan sekarang. Nampaknya ada perlawanan begitu. Nah, seperti apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD tadi begitu kan, menandakan bahwa kalau bertentangan maka seharusnya ini percepatan Kapolri begitu kan, Komisi Percepatan Reformasi Polri. Seharusnya Profesor Mahfud MD kan dengan kru mereka begitu tahu semua begitu. Nah, apakah ini berjalan sendirian Kapolri ini tanpa memberitahu terhadap tim reformasi atau bagaimana begitu? Ini dilarang MK, Kapolri bolehkan anak buahnya berdinas di 17 kementerian. Nampaknya ini ada perlawanan. Kok bisa bang? Ya kok bisa bang seperti itu? Coba kita lihat dalam prinsip hukum begitu kan ya. Dalam prinsip hukum begitu yang dikenal dengan lex superior derogat legi inferiori, ya, atau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya setara dengan undang-undang dan final, ya. Sementara apa? Sementara Perpol itu berada jauh di bawahnya begitu kan, karena MK sudah membatalkan frasa penugasan ya dalam undang-undang, maka Perpol yang menghidupkan kembali aturan-aturan penugasan itu ya otomatis bertentangan dengan konstitusi dan bisa dianggap cacat hukum. Nah, yang kita tahu apa yang kemudian diketok oleh oleh Kapolri ini, apakah ini bagian dari perlawanan itu? Apakah banyak anggota polisi yang menduduki jabatan di situ? Ini ngeri bos. Nampaknya di pemerintahan Prabowo Subianto ini nampaknya ya di bawahnya nampaknya hukumnya sudah disiapkan begitu kan. Artinya kalau masuk ke situ, kalau tidak boleh masuk bisa masuk ke situ begitu. Nampaknya ini terlambat. Pihak kepolisian seharusnya lebih dulu mengetok di situ begitu kan dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi. Coba kita lihat saja, mulai dari tim reformasi Polri yang kemudian dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tim ya reformasi percepatan reformasi Polri tim Prabowo dengan tim reformasi transformasi Polri begitu yang dibentuk oleh Listio Sigit. Ketika Prabowo membentuk itu, ya Kapolri juga membentuk itu. Ini gimana logikanya? Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa polisi tidak boleh menjabat di instansi atau di lembaga negara begitu kan ya, atau di lembaga-lembaga tertentu atau di instansi tersebut begitu kan ya, baik di kementerian atau apa, pihak Kapolri juga mengeluarkan aturan baru begitu kan ya. Secara hukum apakah ini cacat hukum atau tidak? ini nampaknya ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Makanya Profesor Mahfud MD ini sudah memberikan statement di situ begitu kan ya, bahwa dianggap bisa saja ini bertentangan begitu. Ada yang mengatakan begini, Mahfud MD tanggapi Kapolri yang tanda tangan aturan polisi soal polisi bisa rangkap jabatan. Makanya itu masa Kapolri ikut di bagian tim Komisi Reformasi, ya beginilah penegak hukum tapi langgar undang-undang jadinya. Masyarakat justru yang dirugikan. Kenapa? Karena kita tahu ya polisi sudah tegakkan aturan, tegakkan hukum dan sebagainya begitu. Tapi Kapolrinya sendiri membuat hukum yang seolah-olah menjadi perlawanan kepada Mahkamah Konstitusi yang bersifat final. Ini kan lucu pada akhirnya. Saya melihat begitu kan ya, tapi kita tahu bahwa undang-undangnya nanti mungkin disampaikan oleh tim reformasi Polri atau bagaimana begitu kan ya. Nah, ada yang mengatakan begini, ini komentar salah satu netizen begitu, agak lucu ini ya. Presiden sebagai kepala negara atau pemerintah perlu memberikan sanksi kepada Polri yang melawan putusan Mahkamah Konstitusi.
memposisikan kedudukannya di atas lembaga negara lainnya, itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mengatur kepolisian NRI. Jadi nampaknya begitu kan, walaupun ini menduduki misalnya di beberapa jabatan atau ya Mahkamah Konstitusi mengetok begitu kan untuk bersifat final undang-undang itu, tapi kita kelihatannya di lapangan masih banyak mungkin begitu kan ya, diduga anggota-anggota polisi masih menjabat di situ mungkin ya. Coba kita cek aja. Karena masyarakat tidak tahu apa-apa begitu. Baru ada statement baru muncul begitu kan. Nah, dan disinilah yang kemudian perlu kita garis bawahi begitu kan ya, untuk melihat bahwa takutnya ada penyelundupan undang-undang yang kemudian masyarakat hari ini tidak tahu begitu kan. Makanya orang-orang yang ahli hukum itu harus tahu begitu kan. Nah, ada yang kemudian secara substansi begitu kan ya, Hakim MK Ridwan Mansur menegaskan bahwa polisi di jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun ya, bukan sekedar ahli tugas ya, dengan menerbitkan aturan baru yang membolehkan polisi aktif duduki 17 kementerian lewat jalur permintaan instansi. Polri dinilai melakukan penyelundupan hukum, mencari jalan tikus untuk melegalkan apa yang sudah dilarang lewat pintu utama. Kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap begitu. Ini statement-statement yang disampaikan begitu di berbagai media begitu kan. Tapi saya pribadi menganggap untuk saat ini masih percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Jelas di situ begitu kan ya, karena kalau toh pada akhirnya bertentangan ini seharusnya dibatalkan begitu. Ada yang mengatakan keluar saja Pak dari Komisi Reformasi Polri karena sia-sia aja. Mahfud MD tanggapi terbitnya peraturan Polri nomor 10 tahun 2025. Menurut Mahfud MD, peraturan Polri tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada. Ini Profesor Mahfud MD loh yang kemudian berstatement seperti itu. Apakah dibuatkan undang-undang seperti itu? Apakah tidak ada koordinasi dengan tim percepatan reformasi Polri atau bagaimana? Ini kan masyarakat diambang kebingungan. Ini kan sudah ada tim. Siapa yang salah ya? Nampaknya Presiden Prabowo Subianto masih sayang kepada Pak Listio Sigit begitu kan. Ada yang momen menarik begitu. Ada salah satu juga komentar mengatakan begini, saat Gibran ditetapkan ya boleh ikut wapres dari MK, semua mematuhi. Lah itu Kapolri terang-terangan melawan MK, semua diam. Hebatnya begitu kan ya. Hebatnya ternyata Polri lebih tinggi dari MK. Coba kita lihat saja sosok seperti Gibran Rakabuming Raka begitu. Saat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi semuanya mematuhi karena itu bersifat final. Tapi kenapa saat ini begitu kan ya? Saat ada putusan soal larangan polisi begitu kan ya, untuk tidak menjabat di kementerian begitu atau di lembaga. Kenapa ini seolah-olah membuat perlawanan undang-undang begitu kan ya, yang secara resmi dibuat oleh Kapolri begitu. Ini kan menandakan bahwa ini gimana begitu logikanya begitu, seolah-olah saling berkuasa. Ya, saya hanya bisa bersuara saja begitu sebagai rakyat kecil diambang kebingungan, Pak, ya. Justru ini akan mengganggu stabilitas nasional. Kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, di sini buat undang-undang. Jangan-jangan selama ini praktek di lapangan, jangan-jangan begitu kan? Karena tidak ada investigasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap apa yang terjadi di lapangan. Dia hanya membuat undang-undang di situ, aspirasinya dibuat, apakah dijalankan selama ini? Enggak tahu lagi ini. Ini kan ngeri bos, ya ngeri sedap. Makanya orang banyak bersuara begitu, orang banyak bersuara di situ. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan adanya masyarakat yang bersuara begitu soal pihak-pihak yang kemudian yang tidak diinginkan, maka bisa saja ini menjadi bagian dari hal yang kemudian seolah-olah mengambil sikapnya sendiri begitu kan. Orang pasti berasumsi seperti itu. Tapi kita lihat saja nantinya apakah ini akan dilakukan oleh Pak Listio Sigit dengan benar-benar atau tidak begitu kan. Ya, kita tunggu saja.
Karena dengan adanya situasi dan kondisi saat ini masih banyak pihak-pihak kepolisian yang harus kita evaluasi begitu kan ya. Kita tahulah bahwa di negara kita negara hukum begitu. Saya pribadi menganggap apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD itu ada benarnya juga begitu kan ya. Kalau ini toh pada hakikatnya dianggap nantinya begitu kan ya bertentangan. Ini ngeri sedap, Bos. Coba kita baca ya apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa pengamat begitu kan ya, pengamat hukum begitu. Saya sampai hari ini masih sepenuhnya melihat dari undang-undang yang disampaikan oleh pihak Kapolri begitu kan, tapi sudah banyak pernyataan-pernyataan yang kemudian mengatakan begini. Ini salah satunya. Nih, coba kita baca ini, polisi suka menafsirkan regulasi sesuka kepentingannya. Guru Besar Hukum Tata Negara mantan Ketua MK dan sekarang Wakil Ketua Komite Reformasi Polri Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Perpol ya nomor 10 ya tahun 2025 itu bertentangan dengan Konstitusi Nasionalitas pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Nah, menurut putusan MK ya nomor 114 POO begitu kan ya, 2005 anggota Polri jika akan masuk di institusi sipil harus meminta pensiun ya atau berhenti dari Kapolri. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri itu menjelaskan Mahfud ya kepada Kompas ya. Kira-kira mana yang lebih ahli benar dalam memaknai keputusan MK ini? Rakyat kira-kira lebih percaya siapa? Ini salah satu postingan dari Profesor Mahfud MD. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya berlaku kepada pihak kepolisian? Bagaimana dengan TNI begitu? Nah, itu yang menjadi perdebatan begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya sama begitu dengan TNI, maka kemudian undang-undang di Mahkamah Konstitusi harus dibuat juga begitu kan ya soal TNI begitu. Tapi ini kan masalah TNI kan lebih bersifat final begitu kan ya, karena dia punya undang-undang sendiri begitu kan, dalam artian bahwa mau ditempatkan di sana mungkin dengan demi menjalani tugas atau bagaimana, sama sebenarnya dengan pihak-pihak kepolisian begitu kan ya. Tapi yang dilihat oleh masyarakat ini justru kenapa sih ya harus dibuat tim reformasi kemarin begitu kan, ketika Presiden Prabowo Subianto dia membuat tim percepatan reformasi Polri, justru Kapolri juga membuat tim reformasi transformasi Polri. Ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti bertanya-tanya di situ. Ada apa di balik ini? Jangan-jangan ada nuansa ingin berkuasa begitu. Apakah tidak lepas dari Mulyono? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honori Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.